Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat, ketemu lagi kita di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Nah, barengan saya Oman Riyadi, yang dimana hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang sangat luar biasa, apalagi kita sudah mendekati bulan Ramadan. Dan acara ini tentunya dipersembahkan oleh Dompet Sosial Madani yang turut didukung oleh Akikah Bali, Ben Laris, dan juga Stephen Jimbaran. Tepuk tangan dulu dong! Luar biasa, terima kasih. Jangan saking semangatnya ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel dari Dompet Sosial Madani karena tayangan ini juga akan tayang di Spotify dan juga Noise. Nah, siapakah bintang tamu kali ini? Langsung aja kita kenalan. Yang pertama kita kenalan dengan Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Berikutnya ada Mbak Eva Rizky dan juga ada Mbak Eva siapa nih? Eva Laila. Ya karena sama-sama Eva namanya. Tepuk tangan dulu dong. Kalau ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa langsung dari Dompet Sosial Madani. Nah, bicara tentang Dompet Sosial Madani ini kan banyak banget ya. Tapi kita akan membahas mengenai Ramadan karena sebentar lagi Ramadan akan tiba. Ramadan tiba. Gitu ya. Oke, gimana kabarnya nih Mas Ilham, Mbak Rizky dan juga Mbak Eva? Alhamdulillah sehat-sehat sih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga. Alhamdulillah sehat luar biasa. Wih, sehat luar biasa gitu ya. Wah, oke. Kan bicara tentang Ramadan gitu ya kan. Di DSM itu ada namanya relawan Ramadan gitu. Dan ketiganya ini adalah alumni dari relawan Ramadan. Boleh cerita dong kalau dari Mas Ilham sendiri nih, gimana nih untuk pengalaman menjadi relawan Ramadan? Pengalamannya cukup seru sih, Mas. Jadi pernah tuh di suatu gerai, karena kan kita pasti di Ramadan itu ditempatkan di gerai ya, yang disediakan oleh DSM. Nah, kalau pengalaman saya itu sempat overthinking tuh. Benar overthinking tuh. Apa namanya, ketika ada yang datang nih, saya pikir kayaknya nggak mau deh saya tawarin program-program DSM zakat, maksudnya kayak nggak mau deh. Malah dia yang nyamperin saya. Wow. Itu sih. Jadi apa namanya, saya terlalu overthinking. Iya, itu iya. pengalaman yang Antara yakin nggak yakin gitu ya. Tapi next, sebelum kita lanjut ke Mbak Eva dan Mbak Rizky nih, backgroundnya Mas Ilham sendiri nih, kenapa sampai kan memutuskan untuk menjadi relawan Ramadan gitu? Oh iya. Nah, kalau saya jadi relawan Ramadan sih sebenarnya pengen ini sih, mengisi waktu luang aja sih. Sama ini. Saking banyaknya kosong gitu. Iya, apa namanya? Jadi dulu itu saya semester akhir ya di kampus. Yeah. Kemudian ya ingin bermanfaat lah waktunya ketika Ramadan. Akhirnya ya sudah, saya dapat info dari temen, ikut relawan Ramadan DSM kayak gitu. Oh, jadi mengisi kekosongan waktu menunggu ini ya, acara wisuda gitu ya. Belum wisuda waktu itu ya. Belum udah siap-siap. Tapi kalau udah kita cek di belakang ini ya ininya ya, dokumentasinya salah satunya. Iya. Tapi kok agak beda ya? Itu saya masih metal. Metal. Kenapa memutuskan untuk akhirnya melepas kemetalan? Ya biar nggak gerah aja. Biar nggak gerah. Jangan-jangan overthinkingnya gara-gara ini, Mas. Ya kan? Bisa jadi orang lihat ini beneran nggak ya? Mau nggak ya nyumbang gitu? Mau nggak sedekah infak gitu? Karena kan penampilannya Mas Ilham waktu itu gondrong gitu. Iya. Kelihatan serem gitu ya. Oh gitu. Iya, kalau gondrong tuh kelihatan serem. Oh gitu. Atau nggak meyakinkan. Makan dari Mas Rizky sama Mbak Eva deh. Kenapa? Seremnya terdiam gitu. Kalau diem terus kan gondrong kan. Kayak seakan-akan mau malak gitu. Oh gitu. Malah kayak malak gitu ya. Menarik, oke. Kita ke Mbak Rizky dulu deh kalau gitu. Kalau Mbak Rizky sendiri gitu, sebelum akhirnya memutuskan untuk relawan Ramadan, kegiatannya apa nih? Oke, kalau saya itu kan memang juga sama ya, masih mahasiswa pada saat itu. Oke. Sama-sama satu fakultas dengan Wah. Mas Ilham, tapi kami beda jurusan gitu. Oke. Kalau saya sejarah, kalau beliau ini sastra Indonesia ya Mas. Wah, menarik loh. Iya. Sejarah bahasa Indonesia. Kita nanti bahas itu ya. Ya, boleh Karena sekali. apalagi anak muda zaman sekarang. Ah. Bicara sejarah, bisa jadi mereka kayak kemarin ya kita tanya misalnya beberapa kota yang ada di Indonesia, mereka nggak tahu loh
Nah sekarang kayaknya kita nanti ya next episode ya kita bicara tentang sejarah gitu. Siap. Oke. Nah pada waktu itu kan memang masih sibuk skripsi gitu. Oke. Skripsi itu kan nggak terlalu menyita banyak waktu gitu. Mhm. Pada akhirnya saya tertarik untuk ikut menjadi salah satu relawan di Dompet Sosial Madani dan alhamdulillah saya mendapat banyak sekali pengalaman ya tentunya. Selain dapat teman baru, kemudian dapat pengalaman baru tentang bagaimana public speaking pada saat menjadi relawan, tentang syiar kebaikan, tentang zakat, sedekah dan juga infak di Dompet Sosial Madani. Masya Allah, luar biasa sekali. Sedut rasanya dengerinnya ya gitu. Oh kalau ini Mbak Rizky agak beda juga ya. Iya, ini saat ini saya ya, jadi masih berasa tegang Iya. ya di sini ya gitu ya. Antara kalau misalnya Mas Ilham overthinking, ini kalau misalnya Mbak Rizky apa nih? Over confident mungkin. Enggak juga sih ya Mas ya. Masih juga ada kekhawatiran Masih juga belajar, ya. Oke. kekhawatiran. Mungkin sebenarnya pembelajaran yang saya petik itu jangan menilai seseorang dari penampilan ya, dari cover oke. gitu. Karena kita nggak bisa gitu loh Mas menilai seseorang tuh dari covernya saja. Jadi sebagai relawan itu memang harus mencoba terlebih dahulu bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk berbagi gitu. Nah. Jadi setiap orang tuh kalau bisa harus kita ajak gitu. Yes. Itu menarik tuh. Jadi Sobat Zakat ya, don't judge a book by its cover ya. Jadi kayak Mas Ilham kan gondrong tapi hatinya kan lembut gitu ya. Ingin menawarkan untuk sama-sama kita bersedekah gitu kan untuk memberikan bekal di akhirat nanti tentunya. Masya Allah gitu ya. Kita ke Mbak Eva nih. Kalau Mbak Eva sendiri nih, tadi kan sejarah bahasa Indonesia, apakah sama alma mater ini? Iya. Masya Allah. Ternyata Sangat jangan-jangan ini memang taunya dari ini ya, barengan gitu. Oh enggak? Enggak, sebelumnya kami belum saling Oh mengenal. gitu. Terus meskipun Mas Ilham kakak kelas saya, Oh, kakak tingkat. kakak tingkat di luar. Mas Ilham keluar saya masuk. Jadi Oh, gitu. saya kenal Mas Ilham baru pas udah di DSM. Oh, jadi yang paling senior ini Mas Ilham ya. Oke, senior. Iya, iya, sepuh ya. Iya, iya. Lanjut Mbak Eva gimana? Akhirnya memutuskan untuk ya udah gabung sama relawan Ramadan. Iya, waktu itu saya lihat-lihat sosial media, terus sama teman juga kita lagi nyari kegiatan nih. Alhamdulillah ketika Ramadan kita ingin memaksimalkan waktu itu dengan mencari peluang-peluang kebaikan. Alhamdulillah diketemukan dengan DSM. Ternyata pas udah ikut relawan kita nggak cuman dilepas gitu aja, tapi kita dibekali ilmu bagaimana berbicara, bagaimana menawarkan, bagaimana mengenalkan DSM. Hingga pada waktu itu kita asal silaturahmi aja semuanya gitu ya. Semua orang kita silaturahmiin ketika di booth itu, terus ketemu sama salah satu donatur yang beliau itu punya usaha mukena dan beliau tidak donasi berupa uang tapi berupa sekitar 50 pieces mukena pada waktu itu. Jadi memaksimalkan peluang kebaikan. Kita jauh kalau misalnya mau sumbang satu barang aja masih mikir ya. Ini langsung 50 loh, keren banget. Ya, karena beliau sudah percaya sama DSM dan beliau meminta tolong untuk amanahnya disebarkan hingga ke pelosok Bali dan itu merupakan salah satu unggulan DSM bisa menyalurkan donasi hingga ke pelosok Bali seperti itu. Keren banget. Tahu akhirnya info dari mana nih tentang relawan Ramadan kalau dari Mbak Eva sendiri? Dari sosial media. Sosial media. Instagram. Oke, jadi langsung ya Sobat Zakat ya sering-sering tuh cek dari Dompet Sosial Madani ya atau DSM. Kalau Mbak Rizky? Kalau saya dari teman sih Mas, dari teman itu dapat dari media sosialnya juga. Jadi saya juga ikut searching sosial media termasuk IG dari Dompet Sosial Madani dan ternyata benar ada lowongan untuk relawan Ramadan begitu. Masya Allah, akhirnya bisa diterima ya. Mas Ilham ya sebagai senior. Zaman dulu sosial media belum ngetrend tuh. Oh, tahun berapa? Keren banget ya. Era berapa ya? Era berapa gitu ya? Enggak, tapi zaman dulu itu masih ini, zamannya broadcast. Oke, benar. Broadcast. Ya. Itu kita apa kamu nggak mau gitu ya? Setara dengan BBM tuh nggak mau.
Sudah WA. Tapi Iya. apa namanya? Adalah beberapa teman itu yang share ya ke saya terkait dengan informasi pembukaan relawan Ramadan dari DSM. Oke. Akhirnya bergabunglah dengan relawan Ramadan gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah ngecek tuh Mas Ilham sama Mbak Rizky. Mbak Eva ada nggak sih fotonya? Nggak ada. Oh iya kasihan ya Mbak. Tidak terasip kan Iya, benar. tidak terasa. Karena saking excitednya ya, saking fokusnya gitu, setiap mau difoto nggak ada di stand ya, nggak ada di tempat gitu, karena lagi keliling-keliling. Nah, pengen tahu nih, apakah memang di satu tempat aja atau ada di beberapa tempat sih sebenarnya untuk relawan Ramadan tersebut? Siapa nih, Mbak Eva mungkin bisa balas. Oke, kalau waktu zaman saya itu, zaman saya. Tahun berapa itu, Mbak? Oh iya, saya dari Mas Ilham ya. Saya 2021 relawannya. Oke. Pada saat itu ada di rumah makan Wong Solo Renon, APS juga, lalu ada di beberapa mall di Ramayana, lalu ada di Oisilova, ada juga di masjid-masjid ketika akhir Ramadan. Jadi untuk memfasilitasi zakat fitrah. Wow, luar biasa. Dari Mbak Rizky nih, ada nggak sesuatu yang akhirnya nggak bisa dilupain selama menjadi relawan Ramadan? Ini karena full kan 1 bulan ya? Betul, full banget. Sebenarnya lebih ke ini sih Mas ya, persahabatannya gitu, terjalin kekeluargaannya gitu. Persahabatan sebagai kepompong. Benar gitu sekali, karena kan kita itu benar-benar dapat teman baru di sana. Karena kan teman-teman saya juga yang kuliah satu kampus itu memang tidak ada yang mendaftar juga, tidak ada yang ikut relawan Ramadan. Jadi teman-teman saya itu baru semua, dan pada akhirnya yang tidak terlupakan sih mungkin setelah selesai menjadi jaga booth gitu ya, kita sharing informasi pengalaman bagaimana sih jaga booth di sini, gimana pengalaman masing-masing, gimana sih respon-respon para calon donatur gitu loh. Dan kalau di booth sendiri pengalaman yang berkesan mungkin dari segi donaturnya gitu ya Mas ya. Sempat saya jaga di salah satu rumah makan di Kuta, di Ayam Penyet Surabaya. Itu alhamdulillah saya bertemu dengan donatur yang baik sekali, yang menawarkan saya untuk berbuka puasa bersama, dan juga menawarkan saya beberapa cemilan snack untuk berbuka gitu. Dan ada salah satu penjual rujak juga yang ternyata tiba-tiba itu memberikan saya 2 bungkus rujak pada saat Ramadan. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi mereka tuh antusiasnya untuk berbagi di bulan Ramadan itu sangat besar gitu. Masya Allah, keren, mantap. Jadi yang tadinya nggak tahu, cuma ngelihat aja tergugah ya hatinya untuk bisa berbagi gitu ya. Luar biasa. Nah, kalau untuk Mas Ilham sendiri nih gitu kan rambut masih gondrong. Pengen tahu strategi apa yang dilakukan akhirnya overthinkingnya itu bisa dilebur gitu aja dan akhirnya bisa mendapatkan donasi. Kalau strategi yang saya gunakan sih ada sih. Yang penting yakin. Ya Allah, yang penting pokoknya ya gitu ya Allah. Bismillah, langsung aja samperin nih. Dan kerennya ya, secara de facto ternyata Mas Ilham ini adalah pengumpul donasi terbesar. Keren. Bagi tips dong Mas, gimana caranya ya? Walaupun dengan wajah yang katanya Mbak Rizky ini agak serem gitu ya waktu itu, sekarang kan udah beda ya, maskulin hari ini. Oh, ternyata ada nih kalau menurut saya ya. Kalau tadi kan memang agak beda, kalau sekarang walaupun gondrong tapi cabi. Imut jadinya ya sama zakatnya. Jadi ini ya yang menjadi daya tarik gitu, walaupun gondrong tapi wajahnya wow imut-imut banget. Apa nih Mas tipsnya? Ya, tipsnya ya selain kita percaya diri dulu, terus jangan nganggep jangan overthinking yang seperti tadi ya, sama banyak-banyakin tuh informasi yang kita sebar ya. Kalau kita itu jadi relawan Ramadan bisa jadi perantara untuk menyalurkan zakat, sedekah, dan berbagai program kebaikan lainnya lah kayak gitu. Jadi semakin banyak jaring yang kita tebar, semakin banyak ikan yang kita tangkap. Keren banget. Terus gitunya Mas Ilham begitu ya Mas ya. Saking belajar sampai lupa potong rambut. Itu kan
Makanya hebat beliau kan. Sekarang karena sudah berbeda, sudah lulus, kita sudah bekerja, makanya potong rambut. Tapi kecerdasannya masih bisa kita. Iya kan? Banget ya sama Zakat ya. Ini kenapa deh? Kayaknya Mbak Rizky sama Eva kayak nggak terima. Nggak terima ya. Nah kan sekarang kan bertiga ini sudah menjadi alumni dari Relawan Ramadan. Dan konon katanya udah jadi bagian dari keluarga besar DSM, Dompet Sosial Madani. Itu gimana ceritanya akhirnya bisa bergabung di dalam bagian dari DSM itu sendiri? Mungkin dari senior. Oke, masih senior. Ya, jadi saya bergabung di Dompet Sosial Madani itu benar-benar pas setelah lulus. Oh, jadi setelah saya wisuda itu baru berapa hari gitu, kemudian dikontak tuh sama salah satu staf DSM ya, untuk awalnya bergabung sebagai relawan juga, tapi di bagian program. Nah, begitu. Jadi kerjaan saya ya survei beberapa orang yang ingin dibantu, kemudian handling CSR ya saat itu kayak gitu. Jadi itu pekerjaan saya pertama kali gabung di DSM. Masya Allah, keren banget. Jadi relawan akhirnya jadi staffnya DSM sekarang. Iya. Kalau Mbak Rizky sendiri, kenapa memutuskan untuk akhirnya bergabung dengan DSM? Iya, kalau saya sama hampir mirip ya kayak Mas Ilham ini. Jadi setelah wisuda gitu. Nah, setelah wisuda sebenarnya itu setelah Relawan Ramadan selesai sih Mas ya. Saya di kontak sama salah satu amil DSM juga untuk bagaimana beliau itu namanya Mbak Heni. Yeah. Nah, jadi Mbak Heni itu ngasih tahu saya, Eva nanti setelah wisuda bisa nih coba menjadi fundraising di Dompet Sosial Madani. Dan alhamdulillahnya karena saya juga sudah tahu bagaimana budaya kerja di DSM, kemudian ternyata DSM ini adalah lembaga yang memang sangat berpotensi besar untuk kita menggali lebih dalam tentang pengalaman baru, kemudian bagaimana cara kita lebih memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Itu salah satunya di DSM gitu sih Mas. Masya Allah. Itu sih salah satu motivasi saya untuk bisa menjadi salah satu ambil di DSM. DSM. Kalau Mbak Eva sendiri nih, kenapa akhirnya memutuskan untuk ya udah deh harus bergabung juga nih di DSM? Kalau Mas Ilham dan Mbak Rizky setelah wisuda, saya waktu masih proses skripsian. Oh gitu? Malah belum lulus gitu ya? Waktu itu masih belum banyak kegiatan, nunggu revisi aja. Terus di DSM ada peluang kebaikan untuk menjadi fundraiser. Awalnya saya fundraiser offline, lalu saya coba aja daftar, kirim-kirim. Ternyata waktu masuk nggak ada wawancara karena sudah 1 bulan seperti di training ya, menjadi relawan Ramadan, lalu dikasih info masuknya sebegini-begini. Terus dan setelah bergabung memang benar-benar yang saya rasakan itu bergabung dengan DSM adalah salah satu pengalaman hidup saya yang terbaik. Karena di dalam DSM itu menuntut kita untuk berkembang, untuk belajar, untuk menggali sedalam-dalamnya potensi apa yang kita miliki untuk berkontribusi untuk umat, seperti itu. Masya Allah, keren banget. Jadi emangnya di DSM ini nggak hanya dikejar untuk target pengumpulan donasi, tapi bagaimana kita yang di dalamnya juga harus berkembang, bertumbuh menjadi yang lebih baik lagi. Betul. Gitu ya. Dan menariknya kalau Mas Ilham sama Mbak Rizky kan sudah lulus, Mbak Eva kan belum gitu. Itu emang masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses skripsi sampai wisuda dan akhirnya tetap bekerja gitu. Benar sekali. Masya Dan Allah. itu salah satu privilege ya mungkin Wih, ya. keren, privilege. Yang DSM berikan kepada Iya, saya dipermudah izin untuk bimbingan, untuk mengurus skripsi, mengurus wisuda dan segala macam. Dan saya melalui beberapa part kehidupan saya itu bersama DSM. Bahagia-bahagianya itu. Keren. Setelah wisuda, terus juga ketika saya mungkin dalam keadaan lagi sakit, DSM ada. Ketika saya menikah juga DSM yang urus semuanya. Jadi saya tuh ngerasa yang wow, bener-bener. Saya merinding ya dengernya loh gitu ya. Jalan hidupnya Jalannya ada sangat luar biasa ya. Nggak cuman
tentang pekerjaan, tapi tentang diri kita dengan keluarga DSM itu sangat-sangat solid seperti itu. Iya. Ya Sobat Zakatnya kita bisa dengerin bagaimana Mbak Eva ini sambil gemeteran gitu ya, berkaca-kaca karena memang terharu banget. Kita yang dengerin aja tersentuh gitu ya, bagaimana proses dari sebelum lulus sampai akhirnya lulus, akhirnya menikah, dan itu disupport banget sama DSM gitu. Wow, saya jadi bingung nih ingin berkata apa karena sudah sangat mewakili banget perasaannya dari Mbak Eva ini kepada kita semua gitu ya. Jadi DSM ini benar-benar tidak hanya menuntut pekerjaan tapi bagaimana juga bermanfaat nggak hanya untuk umat tapi juga untuk yang ada di dalamnya secara internal gitu ya. Kendala terberatnya. Ayo, kendala terberat dari masing-masing kira-kira apa? Sebelum bergabung, setelah bergabung, kendala selama menjadi relawan Ramadan, kendala atau tantangannya yang menjadi challenge buat masing-masing ini ketika bergabung di DSM ini apa nih? Nah, kendala yang paling besar ya selama saya menjadi relawan Ramadan itu selain overthinking tadi, saya ragu-ragu sering kalau menawarkan, ngeliat orang, aduh kayaknya dimarahin. Kayaknya dimarahin nih. Nah ternyata kalau kita menghilangkan ya perasaan itu, kemudian bismillah gitu, akan ketemulah jalannya yang mudah begitu. Nah, kalau selain kendala itu sih, ini sih Mas, ya biasalah teman-teman itu yang mungkin ya kenalan ketika saya broadcast itu, wih jadi apa nih sekarang? Iya. Mau ngejelasinnya panjang kayaknya. Kalau nggak dijelasin gimana gitu, mereka paham apa tidak jadi. Iya, jadi tantangannya sih menjelaskan ya, karena beberapa yang saya sempat broadcast juga dan lain-lain itu, wah emang zakat apaan? Emang sedekah apaan? Mereka, ya. Itu menjadi ini ya kesempatan buat kita bisa menjelaskan lebih baik tentang zakat ya, kewajiban dan lain-lainnya gitu. Jadi saya bisa berdakwah tanpa harus jadi Pak Ustadz. Masya Allah. Siapa tahu kedepannya jadi kita panggilnya Amin gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu divisi apa sekarang Mas di DSM? Sekarang saya di divisi fundraising online. Online-nya. Pekerjaannya yang harus dilakukan. Nah, pekerjaannya yang saya lakukan ya memastikan bahwa donatur-donatur yang akan berdonasi itu lebih mudah lah untuk mengakses kebaikan-kebaikan yang ada di DSM kayak gitu. Ya, memastikan website, kemudian cara bayar yang mudah lah, seperti itulah. Jadi orang nggak harus datang ke DSM, tapi masih tetap bisa berzakat, berdonasi gitu ya. Karena tim online-nya udah sangat luar biasa, apalagi dipegang sama senior ya. Pasti ya. Oke, kalau dari Mbak Rizky sendiri gitu, tantangannya. Oke, kalau dari saya sebenarnya kalau pas relawan Ramadan itu beberapa kali dicuekin calon donatur. Kasihan banget. Karena mungkin sebagian dari mereka yang menyuekin itu karena mereka itu belum terlalu tahu tentang DSM, bahkan sama sekali tidak tahu tentang DSM. Nah, ini sebenarnya tugas relawan ya Mas ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan DSM itu apa sih gitu. Dan sebenarnya DSM itu bisa dipercaya tidak sih gitu. Jadi harus meyakinkan calon donatur untuk bisa percaya dengan DSM gitu. Nah, kalau sekarang saya di DSM ini sebagai amil itu di layanan offline, fundraiser offline-nya. Kalau Mas Ilham kan online tadi ya. Saya offline-nya. Tugasnya apa aja tuh, Mbak? Kalau saya hampir mirip sih seperti relawan, cuman saya lebih menyasar kepada instansi baik itu pemerintah maupun BUMN gitu ya Mas, dan swasta juga tentunya. Dan itu saya melakukan beberapa sosialisasi juga untuk menyebarkan informasi terkait DSM, program-program apa yang ada di DSM begitu, dan mencari donatur-donatur baru gitu loh Mas ya. Tapi seru gitu ya, luar biasa. Kalau Mbak Eva sendiri nih, tantangannya? Saya melihat semua hal yang saya lalui itu bukan sebagai tantangan tapi sebagai pembelajaran untuk saya. Allah, ini beda aja ya para relawan gitu dan juga akhirnya menjadi staf DSM tuh cara mengolah katanya pun beda gitu ya.
Benar, Masya Allah. Kalau dulu Pembelajaran. waktu menjadi relawan itu kan kita masih dipasangkan dengan teman-teman beda-beda di rolling terus setiap. Jadi ada satu teman misalnya dia kurang pede berbicara, dia kurang percaya diri untuk menawarkan atau untuk menyamperin donatur gitu. Jadi kita bekerja sama gimana caranya biar hari ini tuh kita bisa mengajak orang untuk berzakat atau berdonasi. Itu sih tantangannya lebih ke kerja tim, gimana kita bisa saling memotivasi satu sama lain. Masya Allah, keren. Kalau sekarang di divisi apa nih, Mbak Eva? Saya di divisi fundraising online. Saya timnya Mas Ilham. Oke. Tetap ya. Senior, junior gitu. Nggak bosen apa Mbak Eva? Jujur atau enggak? Dan di sekarang ya sobat zakat ya gitu ya. Oke, kalau saya saat ini job desk-nya diamanahi sebagai layanan online WA Center, lalu untuk layanan website juga. Jadi kalau teman-teman setiap pekan dapat broadcast kebaikan dari DSM, inilah. Ternyata selama ini itu. Karena saya hampir rutin loh dapat WA broadcast itu, ternyata Mbak Eva pelakunya. Yang menanyakan kabar. Iya, Allah Akbar. Yang mengingatkan donasi. Konsisten. Walaupun kita kadang-kadang nggak balas sih, cuma apa kabar gitu. Udah tahu aja sih. Ternyata Mbak Eva ya sekarang tidak lagi penasaran saya gitu. Nah, lalu gitu. Yang membuat yang upload juga. Jadi DSM punya beberapa media sosial, salah satunya Instagram, ada di Dompet Sosial, ada Facebook juga, Dompet Sosial Madani, lalu ada TikTok, teman-teman yang suka TikTokan. TikTok loh, DSM loh. Ada di Las Dompet Sosial, ada juga kami Twitter, dan ada juga ya udah gitu. Jadi itu ya sobat zakat harus di follow terlebih dahulu dari akun Instagram, Facebook dan juga Twitter. TikTok juga ada. Itu harus di follow semua. YouTube-nya tentunya jangan lupa Dompet Sosial Madani. Subscribe ya, like, share sebanyak-banyaknya sehingga sobat zakat yang lain pun akhirnya tahu nih banyak hal-hal yang memang perlu dipelajarin di Dompet Sosial Madani gitu ya. Oke, sekarang bicara tentang kenapa sih harus menjadi relawan Ramadan. Ya. Setelah kita cari tahu kenapanya, baru kita cari tahu nih gimana caranya gitu. Siapa nih yang mau jawab nih? Oke, boleh. Kenapa Jadi, sih? sesuai dengan tema Ramadan kali ini adalah Ramadan berkah berlimpah. Teman-teman bisa mendapatkan berkah Ramadan dengan cara chat aja Dompet Sosial di 0812 37671818 atau ke Instagram Dompet Sosial. Nanti di sana ada info tentang relawan, teman-teman bisa mengisi formulir. Sesimpel ngisi formulir aja, nanti tim DSM yang akan menghubungi bagaimana proses selanjutnya. Seperti itu. Wow, keren banget. Nah, kalau linknya ada juga di bit.ly/sobatbaik2024 atau bisa di sini. Di mana tuh? Jadi sobat zakat yang mau jadi sobat baik relawan Ramadan, langsung aja daftar menjadi relawan Ramadannya dari Dompet Sosial Madani gitu. Benar. Ya. Siap-siap kita mendapatkan berkah berlimpah. Amin. Amin, Ya Rabbal Alamin gitu ya. Nah, kira-kira nih apa sih pesan yang ingin diberikan kepada para sobat zakat sekalian yang tentunya akhirnya mulai tergugah nih dan akhirnya langsung memutuskan untuk kayaknya tahun ini gabung menjadi relawan Ramadan. Dari Mas Ilham dulu. Ini karena saya senior duluan. Apa namanya? Jadi teman-teman itu langsung aja daftar jadi relawan Ramadan di Dompet Sosial Madani. Insya Allah banyak sekali manfaat yang akan teman-teman dapat dan yang pasti mengurangi teman-teman rebahan. Gitu. Jadi seperti apa ya namanya ya, yang sering kita dengar ya mungkin di kajian-kajian, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Ya Allah, luar biasa sekali dari Mbak Rizky sendiri. Oke, jadi benar banget ya teman-teman ataupun sobat zakat semuanya yang ada di seluruh Bali itu bisa langsung saja mendaftarkan diri menjadi relawan di Denpasar, Singaraja maupun di Jembrana. Nah, itu banyak banget manfaat yang akan kalian dapatkan selain bisa berbagi informasi dengan teman, kemudian mendapatkan banyak teman dan juga tentang public speaking yang bagus.
Dan tentunya tentang ilmu-ilmu mengenai zakat, sedekah, dan juga infak itu ada di Dompet Sosial Madani. Jadi nanti Sobat Zakat semuanya akan mendapatkan materi tentang bagaimana public speaking, kemudian apa itu zakat, sedekah, dan juga infak di Dompet Sosial Madani begitu. Kenapa kita harus gabung jadi relawan Ramadan? Oke, jadi kalau teman-teman ingin memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, gak cuman hanya ibadah ruhiyahnya aja, tapi juga bisa ibadah sosialnya dengan cara mendaftar relawan Ramadan. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena teman-teman akan banyak banget dapat berkahnya, banyak banget dapat pahalanya juga. Semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan kali ini dengan hal-hal kebaikan. Amin, ya rabbal alamin. Keren banget. Itu dia tadi ya, Sobat Zakat, kita sudah berbincang hangat bersama 3 narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Ilham, Mbak Rizky, dan juga Mbak Eva, mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan yang berlimpah di bulan Ramadan kita yang kali ini, yang insya Allah sebentar lagi kita akan lalui bersama, yang kita nanti-nanti banget, bulan yang cuma ada setahun, itu sebulan ya, gitu nunggu 11 bulan baru kita bisa merasakan yang ini. Benar-benar kita sebagai umat muslim sangat menanti-nanti bulan ini. Insya Allah kita semua termasuk juga Sobat Zakat bisa mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Bergabunglah menjadi relawan Ramadan di bawah ini. Ya kan? Langsung aja menjadi bagian dari Dompet Sosial Madani, yang tentunya teman-teman jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel dari YouTube-nya Dompet Sosial Madani, dan juga like, share ke teman-teman Sobat Zakat yang lainnya, di mana tayangan ini juga akan tayang di Spotify dan juga Noise gitu ya. Baik Sobat Zakat, kita mungkin sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Insya Allah kita bisa membahas hal-hal lainnya lagi di episode berikutnya, yang tentunya insya Allah apa yang kita berikan ini bermanfaat untuk Sobat Zakat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi kita nanti di Dompet Sosial Madani. Tentunya jangan lupa untuk subscribe sekali lagi di Dompet Sosial Madani, dan juga follow semua akun Instagram dari Dompet Sosial, yang insya Allah kita akan menyebar kebaikan ke seluruh Indonesia dan juga dunia gitu. Amin. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi nanti kita di episode berikutnya di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Tentang hal-hal kenapa? Oh, enggak. Ya kan biar ceritanya tuh gitu, padahal nggak ketemu mana gitu. Soalnya kemarin gitu kan. Akhirnya oh gitu. Ya Allah.